Terlalu sering dipuji sehingga jumawa. Kata itu layak kita sematkan untuk kondisi timnas Indonesia saat ini, guys. Kita tahu memang timnas Indonesia lagi berada dalam tren positif di beberapa pertandingan terakhir, sehingga sering sekali kita mendengarkan pujian yang dilontarkan oleh pengamat sepak bola, seluruh supporter, dan juga pelatih dan juga staf. Pokoknya semua saling memuji karena kiprah daripada timnas Indonesia yang bermain cukup gemilang di 3 pertandingan awal dan bahkan hampir saja meraih kemenangan melawan Bahrain. Tetapi di pertandingan tadi malam melawan China itu seakan menjadi bukti bahwasanya kita terlalu jumawa. Memang ketika kita menghadapi Arab Saudi, menghadapi Australia dan Bahrain, kita itu mainnya tanpa beban karena kita tahu mereka punya pemain yang jauh di atas kita. Kita juga tahu track record ketika menghadapi mereka juga tidak baik, sehingga kita tidak ada beban untuk bermain dan juga kita bermain lepas. Dan ditambah lagi sebelum-sebelumnya kita tidak terlalu jumawa karena kita masih ada perasaan wanti-wanti dengan skema ataupun rencana yang dilakukan oleh tim musuh, guys. Tetapi ini berbanding terbalik ketika kita menghadapi China. Karena kita juga tahu China di 3 pertandingan awal ini selalu dibantai oleh musuh-musuhnya. Jadi terbesitlah dalam benak pemain timnas dan juga mungkin pelatih timnas ini seperti ada anggapan remeh kepada pemain China ini, guys. Dan terbukti bukan hanya pemain dan pelatih, kita juga supporter menganggap remeh juga sih, bisa kita bilang, China ini, guys. Siapa sih yang nggak menganggap bahwasanya kita bakal menang mudah? Pasti semua supporter pada timnas Indonesia yakin banget kita bisa mengalahkan China dengan mudah. Karena sebelumnya China itu habis dibantai. Bahkan Arab Saudi aja bisa menang dengan 10 pemain di kandang China, kan seperti itu. Tetapi rasa kita yang jumawa inilah yang berdampak fatal, guys. Karena kita terlalu merasa superior, berdasarkan dari segi materi pemain kita jauh lebih unggul, dari segi skema permainan juga kita jauh lebih unggul, ditambah lagi juga dalam tren positifnya atau beberapa pertandingan terakhir kita jauh lebih unggul ketimbang China. Nah, inilah menjadi salah satu faktor kita lebih sombong dan lebih jumawa. Dan betul saja, boom, langsung dihukum oleh serangan balik daripada negara China, guys. Ini mungkin bisa kita bilang terlalu terlalu sering dipuji. Inilah efek terlalu sering dipuji, terlalu sering diagung-agungkan, sehingga kita tidak humble dan tidak bisa kita bilang ya, tidak rendah hati, guys. Sehingga kita menganggap yang lain tuh di bawah kita, padahal semua sama, ya kan, kecuali Arab Saudi, Jepang dan Australia. Nah, tapi nggak apa-apa, ini mungkin jadi pelajaran bagi kita semua. Tidak hanya ini tidak hanya pelajaran untuk Coach Sintayong dan pemain, ini juga pelajaran untuk kita supporter, untuk lebih mawas lagi, untuk lebih bijaksana lagi. Mau siapapun lawannya, kita tidak juga boleh meremehkan, apalagi merendahkan, mentang-mentang kita di beberapa pertandingan terakhir jauh lebih hebat, dan berdasarkan juga dari segi komposisi pemain kita jauh lebih mahal ketimbang pemain China, guys. Nah, di sini juga aku ingin menegaskan bahwasanya Coach Sintayong memang kayaknya layak harus dievaluasi ya. Memang di pertandingan kali ini Coach Sintayong melakukan blunder yang cukup fatal, yang mana mengakibatkan Indonesia harus kehilangan 3 poin penting di pertandingan kali ini, guys. Kita udah berharap kita akan bisa langsung naik ke peringkat kedua dengan total 6 poin. Tetapi masih saja dengan kekalahan ini kita tertahan di peringkat 5, guys. Memang peluang untuk lolos masih belum tertutup rapat, guys. Masih ada peluang, tapi jalannya lebih berat lah. Kalau misalnya kita menang lawan Cina kemarin, jalannya kayaknya agak smooth gitu kan, agak lembut gitu. Tapi ketika kalah lawan China, jalan kita untuk langsung lolos ke peringkat 2 itu sulit, guys. Sulit. Tapi untuk peringkat 3 dan 4, kayaknya 3 mungkin sulit karena 1, 2, 3 aku yakin kalau nggak Jepang, Arab Saudi, ya Australia. Tapi untuk peringkat 4 ini, nah ini kita masih ada peluang, guys. Masih ada peluang, diantaranya kita harus bisa mengalahkan Bahrain dan China ketika di Gelora Bung Karno. Nah, aku yakin ketika melawan China dan Bahrain, kita bisa mengalahkan mereka, asal satu, tidak terlalu jumawa dan tidak lagi melakukan eksperimen-eksperimen yang sampai kita membuat garuk kepala.
Kan? Coba siapa yang nggak garuk kepala nengok. Ini kita belum main aja ya. Kita nggak usah bicara pas lagi main atau ketika sudah bertanding. Aku yakin kalian ketika udah diumumkan starting line up-nya timnas Indonesia, aku yakin kalian juga pasti garuk kepala dan shock. Hah? Betul nih ini starting line up-nya. Kok beda? Kan gitu. Kita tengok ada Witan, ada Sen Patinama, ada ada Asnawi, nggak ada Rido gitu maksudnya. Terus yang jadi back tiganya itu ada Kelvin Verdong, Bang Jai dengan Miss Hilgers. Kan nggak banget gitu loh. Seharusnya yang kita tahu adalah Miss Hilgers, Bang Jai dengan Rizky Ridho. Ini udah pakem banget. Harusnya ini 3 selalu main. Mau siapapun lawannya. Jangan lagi ganti-ganti. Udah. Baru kiri ada Kelvin Verdong, kanan ada Sandy Walsh. Ini udah 5, ini udah pakem. Harusnya itu yang dipertahankan, tidak lagi digonta-ganti. Kita gonta-ganti boleh, asal pemain itu nggak fit. Itu boleh kita ganti. Pemain itu cedera, oke kita ganti. Pemain itu keakumulasi kartu, oke kita ganti. Tetapi kalau mereka juga masih baik-baik aja, masih bagusnya kondisi fisiknya, nggak akumulasi kartu, udah mainkan aja. Apalagi ini laga hidup mati. Laga yang seharusnya inilah peluang terbesar Indonesia dapat 3 poin. Indonesia buang-buang poin lawan China. Dengan cara menurunkan pemain yang nggak cocok untuk di starting line up. Siapa yang bilang Asnawi nggak bagus? Bagus kawan-kawan. Siapa bilang Witan nggak bagus? Bagus. Siapa bilang Sen Patinama nggak bagus? Bagus. Semua pemain ini bagus. Tetapi bagusnya diturunkan sebagai pemain pengganti. Kenapa aku bilang tidak layak untuk dibuat starter? Mereka belum pernah starter, guys. Starter bareng jarang. Jadi kan pasti nanti ada semacam pressure kepada mereka. Pasti pemainnya nggak ngecun, belum nyatu dengan pemain yang lain. Dan terbukti kan. Seharusnya kalau kita mau mencoba eksperimen seperti ini ketika friendly match. Nah itu cocok tuh. Mainkan mereka semua biar untuk menambah chemistry. Tetapi jangan di laga hidup mati guys. Serius aku bilang. Kasian. Coach Sintayong pun juga jadi disalahkan kan gitu. Kasian juga Coach Sintayong ini. Tapi memang harus disalahkan Coach Sintayong ini dengan pemilihan pemain yang tidak sesuai ekspektasi guys. Aku tahu mungkin Coach Sintayong punya strategi yang inilah, yang afdol lah mungkin menurut dia kan. Tetapi ya itu tadi, strateginya menjadi senjata makan tuan gitu. Kan, senjata makan tuan. Yang seharusnya bisa dapat 3 poin, hilang 3 poin. Tapi nggak apa-apa. Kita masih belum bilang Sintayong itu pelatih jelek, tidak. Tetapi seperti yang aku bilang, Coach Sintayong tidak selalu benar dan Coach Sintayong kali ini melakukan kesalahan. Dan kesalahan ini layak kita evaluasi. Bukan kita maki-maki. Itu ya poin pertamanya. Jadi jangan pikir kita maki-maki Coach Sintayong. Enggak. Kita malah mengevaluasi karena kita saking sayangnya. Karena saking sayangnya kita evaluasi. Kita berikan masukan. Begini loh seharusnya. Seperti walaupun kita entah siapa gitu ya kan. Yang penting kan kita cuma supporter yang ingin memberikan keluh kesah kita guys. Didengar alhamdulillah, nggak dengar ya udah gitu. Yang penting kita bisa sharing kan gitu. Nah ini mungkin bisa jadi catatan kita ke depannya ketika melawan Jepang dan melawan Arab Saudi nanti Gelora Bung Karno. Jangan lagi bereksperimen. Udah mainkan kan. Syukur-syukur kalau misalnya Kevin Dix udah bisa. Nah itu mungkin bisa jadi lebih rotasinya lebih enak gitu kan. Karena semua pemainnya selevel. Yang sangat sulit adalah kita merotasi tetapi pemainnya nggak selevel dengan pemain yang dirotasi. Itu yang jadi bahaya. Contoh kayak Asnawi ya kan. Mungkin kalau misal kita bandingkan Sandy Walsh dengan Asnawi, pasti kita akan sepakat Sandy Walsh lebih unggul ketimbang Asnawi kan gitu. Nah, seharusnya itu juga terjadi kepada back 3 back. Kelvin Verdong bukan di posisi utamanya. Ya kan? Aturannya di posisi Kelvin Verdong itu di posisi Patinama. Sehingga Miss Hilgers bisa nyaman mainnya ketika bersama dengan Bang Jai dan Bang Rido. Ini malah Kelvin Verdong. Dan terbukti pemain kita gara-gara Kelvin Verdong ini sering naik ke atas dan sering terlambat menutup, terakhir kebobolan. Gitu juga di sayap kanan. Karena Asnawi terlalu fokus menyerang, lupa balik sehingga gagal kita untuk mempertahankan. Gitu juga sama dengan Miss Hilgers dengan Bang Jai. Karena terlalu fokus ingin membantu serangan, kita pun juga jadi mudah di lini pertahanan untuk dieksploitasi. Gitu guys. Nah itu sih menurut aku ya. Gimana menurut kalian? Terserah kalian lah komen mau gimana. Tapi yang jelas
kita masih tetap bersama dengan Coach Sintayong, guys. Apapun keputusan Coach Sintayong, tetap kita terima, tetap kita apresiasi. Kalah pertandingan kali ini pun tetap kita apresiasi. Kenapa? Karena dari segi permainan kita jauh lebih unggul, guys. Jadi kita kalah, Coach Sintayong salah, tapi kita mesti tetap ambil positifnya dari Coach Sintayong. Apa? Di pertandingan kali ini semua bermain bagus, guys. Semuanya di sini maksud saya adalah semua sebagai tim bagus. Kenapa? Karena dari segi ball possession kita jauh unggul, guys. 76% plus 24. Tetapi ya itu, nggak mungkin hanya gara-gara ball possession kita langsung menang, kan gitu. Nah, memang ada kesalahan-kesalahan dari pemain kita di lini pertahanan, blunder-blunder, tapi nggak apa-apa. Jadikan pelajaran, insya Allah next time kita bisa jauh lebih unggul. Bayangkan, guys, shootingnya aja kita 14 dan Ortu cuma 5. Dan Ortu bisa masukkan 2, kita cuma masukkan 1. On target mereka 3, kita on targetnya 6. Gitu, guys. Tapi nggak apa-apa. Ini menandakan bahwasannya kita jauh lebih unggul daripada China sebenarnya. Kita sebenarnya punya peluang untuk menang, tapi karena kurang beruntung saja kita nggak bisa menang, guys. Jadi, ayo Indonesia bangkit lagi. Kita percaya, semangat Garuda. Nggak ada kata nggak mungkin. Kita siap untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi di pertandingan selanjutnya di bulan November. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang STY tidak selalu benar dan STY harus dievaluasi dan kita terlalu sering dipuji sehingga sering sekali kita jumawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.